Banget ya Bu, udah hampir 20 tahun nih sahabat BLP Biro Layanan Psikologi. Mahasiswa lainnya itu mendapatkan layanan psikologi, memulai satu program baru gitu ya, Rabu Bercerita. Yeah. Halo sahabat BLP, selamat datang di podcast Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta bersama memaknai kisah dan kesah. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tema terkait mengenal lebih dekat Biro Layanan Psikologi. Nah, di sini hari ini kita akan mengulik-ngulik apa sih dan bagaimana itu Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, pada hari ini telah hadir bersama kami semua narasumber yang akan membicarakan terkait Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, yaitu Kepala Biro Layanan Psikologi, yakni Ibu Angelina Diaharum, MC Psikolog, yang akrab disapa dengan Bu Angel. Nah, mungkin langsung saja ya kita sapa beliau. Halo Ibu. Halo Widya. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, sehat-sehat. Widya apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Wah, Ibu terlihat ceria dan sangat senang ya hari ini. Iya dong, harus semangat gitu. Iya, benar sekali Ibu. Nah Ibu, mungkin bisa nih kenalan sedikit ke sahabat BLP mengenai diri Ibu dan kesibukan Ibu saat ini ngapain aja. Oke, baik. Terima kasih Widya. Ya, halo teman-teman sahabat BLP. Ini sapaannya apa nih? Sahabat BLP. Oke, Ya. baik. Halo teman-teman sahabat BLP. Perkenalkan saya Angel. Teman-teman boleh menyapa saya dengan Bu Angel gitu ya. Saat ini kesibukannya seperti biasa. Jadi tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai dosen ya. Ada tridharma, jadi mengajar. Kemudian ada beberapa agenda penelitian dan juga pengabdian juga. Kemudian kebetulan diberikan kepercayaan juga untuk mengelola di Magister Psikologi sebagai sekretaris program studi membantu Bu Kamse. Kemudian kebetulan juga dapat mandat juga untuk mengawal juga di Biro Layanan Psikologi. Wah, gitu. luar biasa sekali Ibu, banyak sekali nih Bu kegiatannya. Ngomong-ngomong kegiatan Ibu tadi disinggung tentang Biro Layanan Psikologi nih Bu. Sebenarnya kapan sih Biro Layanan Psikologi itu didirikan Bu? Oke, baik. Ya, Biro Layanan Psikologi ini sebetulnya sudah didirikan sejak 2002. Jadi mungkin ini sudah ke 20 tahun ulang tahun dari Biro Layanan Psikologi di 2022 ini. Nah, awalnya Biro Layanan Psikologi ini dibentuk untuk didirikan untuk sebagai implementasi dari teori psikologi itu sendiri gitu ya. Baik dari pendidik, dari dosen dan juga untuk para mahasiswa juga gitu. Wow. Jadi bagian dari implementasi teori psikologi dan untuk pengelolaan di Fakultas Psikologi itu juga implementasi sebagai kerjasama dengan pihak eksternal juga gitu. Oh, wow. Berarti udah lama banget ya Bu, udah hampir 20 tahun nih sahabat BLP Biro Layanan Psikologi. Iya, udah banyak sekali ya mungkin jejak dan rekam jejak dari Biro Layanan Psikologi itu sendiri. Nah, mungkin Bu, teman-teman atau sahabat BLP sendiri belum terlalu mengenal lebih dekat nih tentang BLP. Jadi sebenarnya apa sih itu BLP dan tujuannya apa? Selain dari tadi ya Bu, mengimplementasikan teori psikologi Bu. Oke, baik. Jadi Biro Layanan Psikologi itu dari awal memang didirikan untuk memfasilitasi. Yang pertama sebetulnya awalnya untuk pengabdian dari Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa begitu ya. Terkait untuk diimplementasi teori psikologi itu awal sekali itu dibentuk dengan tujuan itu gitu. Tetapi kemudian kita perlu juga menjawab perkembangan zaman gitu ya, bahwa di masyarakat itu ilmu psikologi itu semakin dibutuhkan, semakin banyak yang kemudian melek informasi terkait dengan psikologis, apalagi sekarang ya media ya kita tahu sekali, sehingga Biro Layanan Psikologi butuh juga memberikan layanan tidak hanya menjawab kebutuhan internal di Fakultas Psikologi, tetapi juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan psikologi. Sehingga kemudian Biro Layanan Psikologi sendiri itu punya beberapa program yang internal dan juga eksternal. Baik Bu. Nah, sahabat BLP tadi
luar biasa sekali ya tujuan dari Biro Layanan Psikologi ini sendiri. Selain untuk mengimplementasikan teori psikologi seperti yang sudah disebutkan Bu Angel ya, Biro Layanan Psikologi itu hadir karena untuk membersamai kebutuhan zaman sekarang, yaitu kebutuhan psikologis dari manusia itu sendiri. Nah, tadi Bu sempat disinggung mengenai program dari Biro Layanan Psikologi, ada program internal dan juga eksternal. Boleh dijelaskan lebih lanjut Bu mengenai program atau layanan yang tersedia atau ditawarkan dari Biro Layanan Psikologi sendiri itu apa saja Bu? Oke, baik. Ya, mungkin saya mulai dari program internal dulu ya. Silahkan, Jadi program internal itu adalah program yang kita hadirkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam internal Universitas Mercu Buana sendiri, gitu ya. Yaitu kita ada program konseling untuk mahasiswa, begitu. Kemudian juga ada beberapa kerjasama dengan mitra di luar, tetapi kami bukan kami khususkan ya, tetapi kami menyediakan itu sebagai implementasi pengabdian dari Bapak Ibu dosen, gitu ya. Jadi mitra ini itu sebagai kegiatan pengabdian dari Bapak Ibu dosen, begitu. Itu yang program internal. Jadi harapannya Biro Layanan Psikologi ini bisa memberikan layanan konseling baik untuk mahasiswa dari Fakultas Psikologi, tetap juga untuk fakultas-fakultas lainnya. Jadi nggak hanya kita untuk teman-teman mahasiswa dari Fakultas Psikologi, itu yang internal. Kemudian program internal lainnya adalah biasanya Fakultas Biro Layanan Psikologi itu juga menyediakan program one day sharing. Jadi kita memberikan layanan konseling yang difasilitasi oleh teman-teman mahasiswa, gitu ya. Jadi untuk mahasiswa psikologi itu bisa kemudian mempraktekkan teknik konseling yang dia sudah pelajari, dan untuk mahasiswa lainnya itu mendapatkan layanan psikologi, gitu ya. Jadi dua-duanya ada manfaat yang bisa diperoleh, begitu. Kemudian untuk program eksternal tadi, karena kita perlu menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan psikologi, maka kita juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang membutuhkan layanan psikologi. Kalau yang sudah kerjasama itu ada 10 kerjasama yang sudah dijalin ya, ada dari sekolah begitu. Kemudian ini yang sedang dijajaki ada satu dari perusahaan untuk kita melakukan asesmen organisasi gitu. Nah, program eksternal ini sebetulnya layanannya cukup banyak, Widya, gitu ya. Yang menjadi unggulan adalah terkait dengan pengembangan desa dan komunitas. Gitu. Jadi dari tahun lalu kita sudah banyak mendapatkan atau bekerja sama dengan beberapa desa untuk menyelenggarakan tes pamong desa. Dan kedepannya kita akan lebih tindak lanjuti untuk tidak hanya sekedar kita seleksi pamong desa, tetapi juga memberikan pelatihan kepada anggota-anggota komponen di desa ini. Gitu. Itu layanan yang pertama dan menjadi unggulan dari Biro Layanan Psikologi. Kemudian kalau di pendidikan atau klinis yang eksternal gitu ya, kita ada konseling, asesmen psikologis, kemudian ada layanan psikotes baik itu intelijensi, minat bakat begitu ya, itu ada. Kemudian ada training pelatihan begitu ya, baik di setting sekolah maupun di setting industri organisasi. Kemudian di tahun ini juga kita juga ada beberapa proyek begitu yang di lingkup industri organisasi seperti asesmen organisasi, kemudian nanti kita juga akan ada proyek untuk analisis jabatan begitu ya, kemudian juga training di setting industri organisasi. Jadi seluruh bidang dalam psikologi ini kita usahakan untuk bisa kita berikan layanan supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat, dan mahasiswa psikologi juga yang ketertarikannya dengan pendidikan, dengan klinis, dengan PIO itu juga semuanya terfasilitasi. Begitu, Widya. Luar biasa sekali ya program dan juga layanan dari Biro Layanan Psikologi sendiri. Tadi ada program internal dan juga eksternal, dan semuanya itu sudah mencangkup seluruh bidang dari psikologi sendiri ya Bu. Iya, betul Nah sekali. tadi sempat disinggung ya Bu mengenai konseling nih Bu. Nah dari kemarin itu sudah banyak nih dari mahasiswa UMBY sendiri, bahkan dari mahasiswa luar di luar UMBY itu bertanya bagaimana sih cara konseling di Biro Layanan Psikologi sendiri. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut Bu, caranya bagaimana gitu.
Oke, baik ya. Untuk layanan konseling untuk mahasiswa, nanti mungkin kalau yang ada yang tertarik gitu ya. Jadi ada 2 program gitu. Jadi yang pertama itu bisa menghubungi secara langsung secara individual melalui akun-akunnya Biro Layanan Psikologi ya. Jadi ada Biro Layanan Psikologi bisa ditemukan melalui Instagram ya. Ada akunnya dengan Biro Layanan Psikologi. Itu bisa dicari di Instagram. Di situ sudah ada kontaknya. Jadi bisa langsung menghubungi melalui kontak untuk membuat janji untuk konseling. Begitu. Biasanya nanti kita akan melihat begitu kebutuhannya. Kalau kebutuhannya bisa difasilitasi oleh peer counselor, maka nanti akan diarahkan untuk konseling dengan peer gitu ya, dengan teman sebaya. Tetapi kalau memang membutuhkan dengan ahli, maka nanti oleh biro akan diarahkan kepada konsultan ahli atau psikolog begitu. Tapi juga Biro Layanan Psikologi juga tahun ini juga memulai satu program baru gitu ya, Rabu Bercerita. Nah, itu juga bisa kontak melalui itu juga gitu ya. Jadi bisa menyampaikan permasalahan yang ingin disampaikan dan akan dibahas gitu ya melalui beberapa fitur dari akun Instagramnya Biro. Tetapi kalau kita melihat dari cerita itu adalah membutuhkan untuk konsultasi ahli, maka kita juga bisa arahkan untuk konseling lebih lanjut. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya sahabat BLP. Tadi sudah disinggung mengenai bagaimana sih cara kita bisa konseling nih ke Biro Layanan Psikologi. Nah, selain secara menghubungi individu melalui kontaknya Biro Layanan Psikologi, bisa diakses di Instagramnya dan juga kontak WhatsApp-nya ya Bu. Kemudian bisa juga nih sahabat BLP melalui Rabu Bercerita. Jika teman-teman mungkin ingin menceritakan keluh dan kesahnya, bisa diakses melalui Rabu Bercerita dan nanti kita akan membahasnya bersama para ahli psikolog. Seperti itu ya Bu? Ya, betul sekali Widya. Ya. Oh ya Bu, tadi menarik sekali nih Bu, tadi sempat dibicarakan mengenai kerjasama ya dengan Biro Layanan Psikologi, berarti dari pihak eksternal kan ya Bu? Betul sekali. Nah tadi sudah ada juga 10 mitra ya yang bekerja sama dengan Biro Layanan Psikologi. Nah untuk saat ini apakah masih membuka Bu peluang untuk kerjasama dengan pihak eksternal? Nah kalau misalkan masih membuka, bagaimana sih Bu cara untuk bisa bekerja sama dengan Biro sendiri? Ya tentunya masih terbuka ya Widya ya, untuk bekerja sama dengan Biro Layanan Psikologi. Kalau selama ini untuk 10 mitra ini lebih banyak kan di dunia pendidikan gitu ya. Jadi kami masih membuka sekali kesempatan untuk kerjasama di bidang-bidang lain begitu ya. Baik itu nanti di industri organisasi juga kami juga membuka kesempatan kerjasama itu. Kemudian terkait dengan bagaimana untuk melanjutkan atau membicarakan kerjasama, sama dengan proses konseling tadi, jadi bisa menghubungi kontak dari Biro Layanan Psikologi, kemudian mungkin nanti bisa disampaikan terkait dengan layanan yang dibutuhkan, begitu. Nanti akan ada proses pembicaraan selanjutnya, begitu. Jadi dari permintaan layanan psikologi, biasanya dari Biro Layanan Psikologi akan membuatkan proposalnya. Jadi proposal layanan, proposal penawaran layanan begitu, dan kemudian nanti akan dibicarakan lebih lanjut yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan MOU begitu. Ya baik. Wah luar biasa sekali nih sahabat BLP. Nah bagi di sini sahabat BLP pendengar atau penonton podcast pada hari ini, mungkin yang tertarik untuk kerjasama dengan BLP bisa menghubungi langsung ya Bu, Ya, Biro Layanan Psikologi melalui kanal-kanal yang bisa diakses. Seperti itu ya Bu? Betul sekali. Baik Ibu, nah tadi Ibu sudah berbicara ya Bu mengenai layanan psikologi sendiri. Ada psikolog dan lain sebagainya. Nah sebenarnya yang berkecimpung selain psikolog di Biro Layanan Psikologi sendiri, ada siapa saja sih Bu yang bekerja sama gitu atau yang bekerja bersama gitu dengan Biro Layanan Psikologi? Oke, baik. Nah, sebetulnya Biro Layanan Psikologi ini memang berdiri itu didukung oleh banyak pihak gitu ya. Mungkin selama ini melihat bahwa kalau Biro Layanan Psikologi itu disupportnya hanya dari tenaga psikolog begitu ya. Tetapi sebetulnya untuk melaksanakan layanan-layanan yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya, itu beberapa pihak itu mensupport Biro Layanan Psikologi ya. Selain psikolog, nanti ada psikolog yang lebih fokus pada bidang klinis, baik itu klinis dewasa maupun anak-anak. Kemudian ada yang di bidang
keluarga, jadi kasus-kasus keluarga yang ditangani. Kemudian ada psikolog di bidang pendidikan, ada psikolog di bidang industri organisasi. Nah, selain itu juga kalau di psikologi itu kan tidak hanya psikolog ya, tetapi juga ada ilmuwan psikologi begitu. Nah, untuk layanan-layanan seperti tes potensi akademik begitu, kemudian training begitu, kita juga disupport oleh teman-teman dari psikologi walaupun beliau tidak psikolog, jadi ilmuwan-ilmuwan psikologi begitu ya. Yang fokusnya sama, jadi lebih ke pengembangan alat ukur psikologi, kemudian juga terkait dengan training. Training kan juga luas ya, media ya. Jadi untuk training misalnya motivasi belajar di sekolah, kemudian untuk training motivasi di kantor, kemudian training stres kerja. Nah, banyak sekali isu yang juga disupport tidak hanya oleh tenaga psikolog tetapi oleh beberapa ilmuwan psikologi yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, selain itu juga kita nggak mungkin bisa berjalan, Biro Layanan Psikologi ini nggak mungkin bisa berjalan tanpa support dari teman-teman asisten gitu ya. Jadi beberapa proyek dari Biro Layanan Psikologi itu juga melibatkan teman-teman mahasiswa dari Magister Profesi Psikologi. Ya, jadi biasanya asistennya ini, asisten dari S2 ini biasanya kami libatkan itu tergantung proyek gitu. Jadi hanya sesuai dengan permintaan layanan begitu ya. Jadi misalnya kebutuhan tadi one day sharing begitu ya. Kemudian misalnya kemarin ada yang sekarang dikerjakan itu analisis jabatan, itu yang membutuhkan asisten yang sudah memiliki skill untuk wawancara, begitu kami libatkan dari Magister Psikologi Profesi. Dan juga untuk kesehariannya Biro Layanan Psikologi ini juga disupport oleh teman-teman dari asisten biro ya yang ini menemani gitu ya selama 1 tahun support terkait dengan manajemen dan juga pengelolaan dari biro juga. Gitu ya Bu. Jadi tadi selain psikolog juga ada beberapa ilmuwan psikologi, asisten biro dan juga magister psikologi profesi ya Ibu. Nah, menyinggung tadi Bu cukup menarik nih tentang magister psikologi profesi dan juga asisten biro. Nah, apakah ada proses seleksinya Bu untuk bisa bekerja sama di Biro Layanan Psikologi sendiri? Ya. Kalau misalnya dari teman-teman mahasiswa S2 profesi atau S2 sains yang mungkin kita libatkan dalam beberapa proyek insidental gitu ya itu ada proses seleksinya begitu ya. Kalau selama ini memang belum ada open recruitment begitu ya terkait dengan itu, tetapi biasanya kami tarik dari observasi Bapak Ibu dosen ketika dalam perkuliahan begitu ya, kira-kira siapa yang bisa mensupport di masing-masing proyek insidental atau tip yang sekali 2 kali gitu ya Widya. Sementara untuk asisten biro itu proses rekrutmennya atau open rekrutmennya itu dilakukan reguler 1 tahun sekali. Jadi ASRO atau asisten biro itu akan direkrut setiap 1 tahun sekali. Nah, masa jabatannya 1 tahun gitu 1 tahun. 1 tahun. Nah, di situ kan bisa teman-teman dari asisten bisa berdinamika ya, bisa berdinamika untuk belajar mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari ketika kuliah, dan juga kelebihannya lagi nggak hanya aplikasi ilmunya tetapi juga belajar bagaimana mengelola. Ya kan, mengelola organisasi, bagaimana kita mengelola Biro Layanan Psikologi itu sendiri kan proses belajar selama 1 tahun juga. Iya, gitu, menarik sekali ya Bu, banyak sekali benefitnya untuk menjadi asisten biro maupun magister psikologi yang kerjasama dengan Biro Layanan Psikologi sendiri. Nah, untuk sahabat BLP nih yang tertarik mungkin ya untuk tahun depan ya Bu, untuk mengikuti asisten Biro Layanan Psikologi sendiri, itu tuh untuk siapa saja sih Bu? Maksudnya sasarannya siapa saja? Apakah masih semester berapa gitu, atau nggak ada ininya Bu, nggak ada batasnya gitu? Ketentuan. Iya, ketentuannya. Ya. Secara detail itu biasanya ada klasifikasi khusus gitu ya, kualifikasi khusus ya. Tapi yang biasanya yang akan diberikan kesempatan untuk menjadi asisten biro adalah teman-teman yang pada semester genap, setiap semester genap itu masuk pada semester
6. Ya, jadi semester 6 begitu ya. Jadi harapannya sudah mendapatkan beberapa mata kuliah yang dibutuhkan untuk menjadi asisten. Misalnya observasi wawancara, kemudian tes psikodiagnostik begitu ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menjadi asisten begitu. Sebetulnya kalau semester 8 ya bisa, tetapi kan kalau semester 8 itu fokusnya sudah bergeser menyelesaikan tugas akhir ya. Jadi memang lebih difokuskan pada teman-teman yang pada semester genap tahun rekrutmen itu ada di semester 6. Oh begitu. Iya. Berarti berlakunya, maksudnya difokuskannya untuk mahasiswa yang memang nantinya akan menjabat di semester 6 ya. Betul, Bu, seperti itu. Menjelang semester 7 ya, 6 dan 7. Iya, nah mungkin buat sahabat BLP yang tertarik bisa tuh mempelajari dari sekarang ya Bu, mengenai mata kuliah yang sebelumnya agar lebih matang lagi nih kalau misalkan mau mengikuti asisten Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah tadi dari awal sampai akhir kita sudah mengenal lebih dekat nih tentang Biro Layanan Psikologi. Mulai dari tahun berdirinya dan juga apa sebenarnya Biro Layanan Psikologi, tujuan untuk apa, dan juga tadi sudah sempat disinggung ya Bu, beberapa layanan dan juga program kerja yang ada atau ditawarkan oleh Biro Layanan Psikologi. Tadi untuk program kerja ada program kerja internal dan juga program kerja eksternal. Untuk Biro Layanan Psikologi sendiri, ini fokus bidangnya sangat luas ya Bu, untuk psikologi. Dari psikologi klinis, sosial, dan juga pendidikan ya Bu, sangat lengkap sekali. Nah untuk Biro Layanan Psikologi sendiri, sangat terbuka luas untuk umum ya Bu, selain untuk mahasiswa psikologi sendiri ya Bu. Berarti untuk beberapa fakultas di UMBY juga terbuka, terus untuk pihak luar ya Bu, selain dari UMBY juga. Iya, benar sekali. Nah jadi buat sahabat BLP yang ingin bekerja sama atau mungkin ingin mengakses layanan Biro Layanan Psikologi, bisa langsung saja menghubungi kontak ataupun Instagram dari Biro Layanan Psikologi di Biro Psikologi _UMBY. Seperti itu ya Bu. Betul sekali. Baik Ibu, nah mungkin dari Ibu sendiri nih ada kalimat yang ingin disampaikan ke sahabat BLP nih Bu, sebelum kita akhiri pembincangan kita pada hari ini Bu. Oke baik, terima kasih Widya. Ya untuk sahabat BLP yang ada di rumah, kami Biro Layanan Psikologi membuka kesempatan dan dengan tangan terbuka untuk bisa teman-teman bekerja sama dengan Biro Layanan Psikologi. Dan untuk teman-teman yang memang membutuhkan layanan psikologi, begitu boleh menghubungi Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana nanti dengan keluasan dari layanan psikologi yang kami tawarkan, begitu. Baiklah, luar biasa sekali ya sahabat BLP, tadi sudah ditekankan oleh Bu Angel. Mungkin bagi sahabat BLP yang ingin bekerja sama, silahkan, kami sangat terbuka ya Bu untuk kerjasama dan juga menawarkan layanan psikologi yang terbaik ya untuk semuanya, seperti itu. Nah mungkin untuk sahabat BLP, untuk podcast pada hari ini mungkin Bu sudah berakhir ya Bu, karena ini sudah hampir beberapa menit nih kita berbincang, dan kalau tidak diakhiri kayaknya lebih panjang lagi ya Bu. Ya. Tapi tidak perlu khawatir untuk sahabat BLP, karena untuk podcast Biro Layanan Psikologi sendiri tidak berhenti sampai di episode kali ini saja, karena untuk episode selanjutnya kita akan membahas lagi terkait topik yang lebih menarik yang sudah mungkin teman-teman sudah mengisi di Rabu Bercerita. Itu nanti kita akan membahas mengenai isu-isu yang sudah ada di Rabu Bercerita, dan juga kita akan menghadirkan narasumber para ahli psikolog yang mungkin nanti akan membersamai dari pembahasan isu dari Rabu Bercerita sendiri, seperti itu. Oke, nah untuk episode pada hari ini sudah selesai ya Bu. Terima kasih banyak Bu Angel. Sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya tadi ya Bu, mengajar dan juga menjabat dan sebagainya. Semoga Ibu selalu sehat ya Bu. Amin. Ya, dan semoga selalu berbahagia. Iya. Oke, sahabat BLP, untuk podcast pada hari ini telah berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Biro Layanan Psikologi bersama memaknai, memaknai. Oke, mungkin bisa bareng ya Bu. Ulangi dulu ya, kali ya. Bersama memaknai kisah dan kesah. Oke, baik. Bersama memaknai kisah dan kesah. Oke. Podcast Biro Layanan Psikologi bersama memaknai kisah dan kesah.